Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetap semangat ya. Yang tetap semangat boleh angkat jempolnya. Haleluya. Kita bersyukur, satu sukacita kalau kita boleh ada pada pagi hari ini dan kita boleh terlibat dalam doa pagi. Itu semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kita dilibatkan Tuhan di dalam menjadi pendoa-pendoa yang hebat dan luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan sharing sedikit tentang motivasi. Ya, setiap orang pasti memiliki motivasi di dalam melakukan segala sesuatu. Nah, apa itu motivasi? Motivasi itu segala sesuatu yang menjadi dorongan atau dasar atau alasan untuk seseorang melakukan sesuatu. Sehingga terjadi satu tindakan, satu keputusan, tingkah laku manusia. Ini semua awalnya dari motivasi. Ya, motivasi inilah yang memberikan semangat, gairah untuk kita mengerjakan segala sesuatu, baik itu hal yang positif maupun hal yang negatif. Dan dalam kehidupan kita, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan, tindakan kita itu hasil dari apa yang ada di dalam hati kita, apa yang menjadi motivasi kita. Nah, pagi hari ini saya rindu untuk setiap kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang melihat apa yang ada di dalam. Dia adalah Tuhan yang menguji hati. Kalau ada satu kasus pembunuhan misalnya, yang menjadi tolok ukur adalah orang ini melakukan kejadian pembunuhan ini merupakan satu perencanaan atau tidak sengaja, motivasinya apa. Nah, itulah yang menjadi tolok ukur mendapatkan hukuman yang lebih berat atau hukuman yang lebih ringan. Nah, demikian juga Tuhan melihat setiap perbuatan kita bukan hanya dari luar, tetapi apa yang menjadi motivasi kita melakukan hal tersebut. Jadi pagi hari ini saya nggak tahu, kita datang doa pagi hari ini motivasinya apa? Apa karena nggak enak sama pemimpin rohani, atau karena kewajiban, atau karena tugas, atau karena memang kita rindu bawa korban bagi Tuhan. Kita rindu dididik, diajar oleh Tuhan. Sebenarnya ketika kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan, setiap pagi kita datang doa pagi, meminta kekuatan yang baru, meminta hikmat Tuhan untuk menjalani sepanjang hari ini. Itu akan mendapatkan satu sikap atau satu keputusan, satu tindakan yang luar biasa sepanjang hari itu. Tapi kembali lagi kepada kita, bahwa yang tahu motivasi hati kita adalah diri kita sendiri dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi Tuhan tidak hanya melihat perbuatan kita, tingkah kita, tetapi Dia lebih menyelidiki hati dan menguji batin. Artinya apa yang menjadi motivasi kita melakukan hal tersebut. Ya, motivasi berbicara tentang sikap hati seseorang, dan inilah yang Tuhan perhatikan. Ya, kita tahu firman Tuhan berkata bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin dan mengerti segala niat dan cita-cita. Makanya ada satu lagu, di hadapan manusia kau bisa bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mungkin di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, kita bisa munafik, atau kita bisa melakukan hal yang mungkin kelihatannya wow. Tetapi kembali lagi, yang dinilai oleh Tuhan adalah motivasi kita. Untuk itu kita harus selalu menjaga agar motivasi kita selalu benar dalam mengerjakan apapun. Karena motivasi menentukan perkenanan Tuhan. Ya, dalam hubungan dengan Tuhan dan dalam hubungan kita dengan manusia,
itu diwarnai dengan berbagai macam motivasi. Contohnya hubungan kita dengan Tuhan, misalnya ketika kita beribadah kepada Tuhan, ada orang yang datang beribadah dengan motivasi supaya saya sembuh, supaya saya diberkati, supaya usaha saya diberkati untuk kepentingan diri sendiri. Tapi ada yang datang beribadah kepada Tuhan karena saya mau menghormati Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan, karena saya mau membalas cintanya Tuhan. Jadi ada bermacam-macam motivasi. Ketika melayani, mungkin orang bisa melihat, wow, luar biasa ya, orang itu dipakai Tuhan. Ya, tetapi kita tidak tahu ada motivasi-motivasi yang bisa terselip. Cari popularitas, motivasinya bisa uang, motivasinya bisa materi, motivasinya bisa cari nama. Tetapi ada juga orang-orang yang melayani karena menyadari bahwa ini kesempatan untuk saya melayani Tuhan. Kalau saya masih dikasih kesempatan sama Tuhan, itu anugerah, itu kasih karunia. Saya pengen membalas kasih Tuhan. Demikian juga dalam bekerja. Ada orang yang bekerja motivasinya hanya materi, cari duit supaya kaya, ya, supaya tidak direndahkan orang. Tetapi ketika seseorang menyadari bahwa saya hidup adalah untuk menyembah Tuhan. Kalau saya bekerja, berarti saya bekerja untuk memuliakan Tuhan. Kalau saya bisa dapat uang, keluarga saya dicukupi, rumah tangga saya damai sejahtera, saya bisa memberi, berarti nama Tuhan dipermuliakan. Dalam membangun sebuah keluarga juga demikian. Ya, ada orang membangun keluarga karena mau pengen cari kebahagiaan atau karena paksaan orang tua. Tetapi ada orang yang memiliki motivasi adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya, dalam pernikahan karakter saya dibentuk, saya diubah oleh Tuhan. Saya melayani keluarga saya, suami, anak-anak, atau melayani istri, anak-anak, semuanya bukan karena kewajiban, tetapi karena saya mau mengasihi dan melayani. Mari kita uji setiap hati kita, apakah yang menjadi motivasi kita dalam hubungan dengan sesama, menolong orang, membantu orang. Kita bisa memiliki banyak motivasi. Ada yang pengen karena dilihat orang, pengen karena supaya dipuji, supaya bisa menjadi berkat, supaya bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi mari pagi hari ini saya hanya sekedar mengingatkan apa yang menjadi motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena motivasi itu otomatis mempengaruhi pikiran, tindakan, dan perilaku kita. Dan bagaimana kita bereaksi. Ya, saya belajar dari seorang tokoh Alkitab, ya, yaitu Daud. Kita tahu Daud adalah orang yang berkenan sama Tuhan. Dia menyenangkan hati Tuhan. Apa kuncinya? Saya belajar ada satu mazmur yang luar biasa yang dikatakan bahwa mazmur ini adalah mazmur yang unggul, mazmur yang sangat luar biasa, yaitu mazmur 139. Apa yang dilakukan Daud sehingga motivasi hatinya benar, sehingga dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama adalah Daud menyadari Allah adalah Maha Tahu. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang pertama, katakan bahwa Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui aku kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari depan, dari belakang Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saya belajar bahwa kenapa Daud bisa memiliki sikap atau tindakan atau keputusan yang berkenan sama Tuhan, karena dia sadar ya bahwa Allah itu Maha Tahu. Dia mengerti apa yang kita lakukan, apa yang menjadi motivasi hati kita. Tadi kita sudah lihat bahwa Allah itu menguji hati dan batin manusia. Ya, ini lahir dari pengalaman Daud, di mana dia mengenal Allahnya secara pribadi. Bahwa Allah itu Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mata Tuhan itu melihat
apa yang kita perbuat. Ya, ada satu lagu sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Jadi ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu melihat, mengenal hati kita, kedalaman, sampai kedalaman hati kita. Jadi kita belajar untuk terus memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin di depan manusia kita bisa sembunyikan motivasi kita, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. 1 Tawari pasal 28 ayat yang ke-9 berkata, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya Allahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Ini pesan daripada Daud kepada Salomo. Kenalah Allah ayahmu, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Karena Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat. Kemarin Pak Daud sempat menyinggung tentang ketulusan. Saya sebenarnya pengen bawain tentang ketulusan, tetapi ternyata Pak Daud sudah mendahulunya. Ya, jadi penting sekali kita melakukan segala sesuatu dengan ketulusan, karena itulah yang dinilai oleh Tuhan. Jadi milikilah hati yang tulus, ikhlas, dan rela hati. Daud hidup dengan satu ketulusan dan kemurnian hati, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang yang melakukan segala sesuatu, baik bekerja, baik melayani, baik berumah tangga, semuanya dengan ketulusan hati. Dan ketika Tuhan mendapati hati kita tulus, murni, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatan pada kita semua. Jadi pagi hari ini izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Kalau ada motivasi-motivasi yang mungkin kurang berkenan di hadapan Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk hidup dalam ketulusan dan kebenaran. Yang kedua, bagaimana Daud bisa memiliki motivasi yang benar senantiasa, yaitu dia mengetahui tujuan hidupnya. Ya, kita sama-sama tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan itu dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Dan kita hidup untuk menggenapi rencana Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Aku ini Tuhan, tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita tahu bahwa Tuhan itu sudah merancangkan hidup kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur 139, Daud mengenal sekali betapa Allah itu dahsyat dan luar biasa. Ayat yang 13 berkata begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ini menjadi satu perenungan Daud. Jadi Daud berusaha untuk berkenan sama Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu dia ada sampai hari ini, hidup di dunia ini. Dia diizinkan Tuhan untuk hidup, untuk ada. Karena Tuhan sudah merancangkan hidupnya. Dari dalam kandungan Tuhan menjagai, melindungi. Bahkan dikatakan dalam kitab-kitabmu tertulis hari-hari yang belum dibentuk, yang belum terlaksana. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita tahu tujuan hidup kita, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu merancangkan kita demikian luar biasa. Kita hidup untuk melakukan pekerjaan baik. Kita dirancang oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang baik, untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan yang paling penting, kita hidup untuk mencari perkenanan Tuhan. Paulus berkata, sekarang bagaimana? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau
mencari berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus berusaha untuk mencari perkenanan Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mari hari-hari ini kita tahu tujuan hidup kita. Kalau tujuan kita untuk memuliakan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, melakukan pekerjaan baik, dan mencari perkenanan Tuhan, maka kita akan melakukan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Demikian juga ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Dalam kita bekerja, dalam kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Karena kita tahu dari Tuhanlah kita menerima bagian yang ditentukan bagi kita sebagai upah. Yang terakhir, Daud berkata di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud senantiasa menyadari bahwa dia itu manusia yang terbatas, yang kadang-kadang bisa salah, yang kadang-kadang motivasinya bisa meleset. Mungkin awal-awal pelayanan kita bisa tulus, kita bisa jujur, kita bisa benar-benar murni. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan tepuk tangan, ketika orang berkata kamu luar biasa, ketika orang mulai memberikan pujian, kita bisa motivasinya bisa salah, akhirnya bisa melenceng. Makanya Daud berkata, selidik aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Mari setiap saat, setiap hari, sebelum kita masuk untuk beristirahat di malam hari, kita koreksi hati kita masing-masing. Ya, apakah sepanjang hari ini hidup kita sudah memuliakan Tuhan? Apa motivasi-motivasi yang kita lakukan sepanjang hari ini? Dan biarlah Tuhan menyelidiki dan mengenal, menguji pikiran-pikiran kita. Dan kalau Tuhan menemukan kita serong, hati kita serong, biar Tuhan mengajari kita. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Asal pasal yang ke-16 ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mari, kadangkala kita berpikir saya sudah benar, saya sudah baik, saya sudah melakukan ini itu, tetapi kembali lagi bahwa Tuhanlah yang menguji hati. Saya mengingatkan setiap kita, mari sepanjang hari ini sebelum kita melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan, melakukan apapun, mari kembali biar Tuhan menyelidiki hati kita, menguji hati kita. Dan kita serahkan perbuatan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala apa yang kita rencanakan. Amin.